Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Izas. C. Dasar hukum, akad, dan hukum pegadaian. Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan pegadaian syariah juga berlandaskan pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada fatwa DSN MUI tahun 2002 tentang rohan yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rohan diperbolehkan. Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan juga syarat tertentu. 1. Rukun gadai. Adanya ijab kabul, adanya pihak yang berakad yaitu pihak yang menggadaikan dan yang menerima gadai, adanya jaminan dan juga adanya utang. 2. Syarat sah gadai. Rohin dan murtahin dengan syarat-syarat kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan. Setiap orang yang sah melakukan jual beli sah juga melakukan gadai. Dengan siwat, syarat tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dengan syarat-syarat tertentu. Utang dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya. Barang dengan syarat harus diperjualbelikan berupa harta yang bernilai, marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh rohin, setidaknya harus seizin pemiliknya. Di samping itu, menurut fatwa DSN MUI tahun 2002, gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut. 1. Murtahin punya hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua utang rohin dilunasi. 2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rohin. Dan ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rohin, namun dapat juga dilakukan oleh murtahin. Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rohin. 4. Besar penyimpanan dan pemeliharaan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 5. Penjualan marhun. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rohin untuk segera melunasi utangnya. Apabila rohin tetap tidak bisa melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa atau melalui lelang sesuai dengan syariah. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rohin dan kekurangannya menjadi kewajiban rohin. Sedangkan gadai emas syariah menurut fatwa DSN MUI tahun 2002, gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut. 1. Rohan emas diperbolehkan berdasarkan prinsip rohan. 2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai atau rohin. 3. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata. 4. Biaya penyimpanan barang atau marhun dilakukan berdasarkan akad ijarah. Pada dasarnya, pegadaian syariah berjalan di atas dua akad, yaitu 1. Akad rohan, 2. Akad ijarah. Akad gadai syariah harus memenuhi syarat dan ketentuan yang menyertainya, yang meliputi 1. Akad tidak mengandung syarat. 2. Marhun bin merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirohankan tersebut. 3. Marhun atau barang yang dirohankan bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman. 4. Jumlah maksimum dan rohan dan nilai likuidasi barang yang dirohankan serta jangka waktu rohan ditetapkan dalam prosedur. 5. Rohin dibebankan jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta
administrasi.